Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat genset meledak, 11 kios dan rumah di Kabupaten Duga terbakar. Bawa 49 paket narkoba seorang pemuda diringkus di Bandara Timika. Ratusan sopir truk di Sorong berunjuk rasa minta Pemkot jamin ketersediaan stok Pertalite dan solar. Sebelas kios dan 2 rumah di Bundaran Salib, Kecamatan Kenyam, Kabupaten Duga, Rabu dini hari hangus terbakar. Tidak ada mobil pemadam kebakaran di daerah ini sehingga warga dan aparat keamanan kesulitan memadamkan api. Warga dan aparat menggunakan peralatan seadanya untuk memadamkan api. Api bersumber dari sebuah genset yang meledak di salah satu kios. Api lalu menjalar tidak terkendali dan membakar kios lainnya. Setelah 3 jam berkobar, api akhirnya bisa dipadamkan. Upaya pemadaman bersama dengan warga masyarakat yang ada di sana, dibantu oleh Satgas Damai Karten yang ada di Polres Duga. Namun karena sifatnya manual, baru 2 jam berikutnya telah padam sekira pukul 20.40. Jadi sekitar 20.40 api padam. Untuk ini kasus ditangani Polres Duga, ya, meskipun informasi yang didapat di lapangan dari keterangan beberapa saksi yang ada di TKP adalah api berasal dari genset, namun perlu pendalaman yang lanjut. Rencana hari ini, ya, Rabu, tim dari lapor akan tiba ke Duga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara ilmiah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Audi Rampengan melaporkan dari Kabupaten Duga, Papua. Tim Puslap 4 dari Polda Papua bersama tim Inafis Polres Asmat, Rabu kemarin melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Pasar Dolok, Asmat. Tim memeriksa sejumlah kios yang hangus terbakar untuk mengetahui asal mula api yang menghanguskan pasar tersebut. Tim juga mengambil sejumlah barang untuk diselidiki di laboratorium agar penyebab kebakaran terungkap. Selain melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas juga meminta keterangan 6 orang saksi. Sementara itu, bantuan bagi korban kebakaran terus berdatangan ke Asmat. Bantuan berupa ratusan paket sembako dari Dandim 1707 Merauke diserahkan langsung kepada korban kebakaran. Jadi kami diperintah dari memberikan bantuan yang pasca bencana kebakaran di tanggal 16 Oktober. Jadi kepedulian dari pihak kami karena Asmat bagian dari jadi yang kami ada di bawah naungan Kodim hanya memberikan. Pemkab Asmat saat ini terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan agar benar-benar diterima korban kebakaran. Terima kasih Pak atas bantuan yang diberikan oleh musibah yang terjadi di pasar ini cukup banyak menimbulkan korban jiwa kurang lebih. Kebakaran yang menghanguskan Pasar Dolok di Asmat ini menyebabkan ratusan kios dan rumah hangus dan rata dengan tanah. Pemilik kios dan warga benar-benar menderita. Mereka bingung menghadapi masa depan karena sebagian besar kehilangan harta benda. Hanya tersisa pakaian yang mereka kenakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua. Selamat siang. Polisi meringkus seorang pemuda di Bandara Moses Kilangin, Timika, Rabu kemarin.
RM menyembunyikan 49 ganja siap edar di dalam kardus yang dibawa pelaku. Ganja itu diselundupkan RM dari kota Jayapura. Kaurbin Ops Res Narkoba Polres Mimika, Ibda Rumte Yongki mengatakan pihaknya mendapat informasi akan ada penyelundupan sehingga langsung berjaga di bandara. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan memasukkan ganja ke Timika. Oleh sebab itu kami dari Sat Narkoba melaksanakan pemantauan di bandara, dan yang terduga TSK menggunakan salah satu maskapai sekitar jam 9 lewat tiba di bandara Timika. Selanjutnya kami melakukan penangkapan. Sesudah melakukan penangkapan, barang yang dibawa oleh terduga TSK tersebut yaitu salah satu tas punggung dan sebuah karton langsung diamankan oleh kami, dan kami melakukan penggeledahan di bandara langsung yang disaksikan oleh teman-teman dari Polsek Kapolri Udara beserta security yang bertugas di bandara, dan kami menemukan 49 paket ganja yang diisi di dua tempat, yaitu yang di celana biru itu sebanyak 41 paket dan di celana coklat 8 paket, dan langsung kami geledah terduga TSK ke Polres Mari 32 guna proses. Di depan polisi, MR mengaku hanya sebagai kurir yang dititipkan barang oleh pria bernama Amri. Polisi juga menangkap Amri dan langsung dibawa ke Mapolres Timika. Kedua pelaku saat ini masih diperiksa di Mapolres Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Penangkapan narkotika jenis. Kepolisian daerah Papua menggelar pemeriksaan urin secara acak terhadap pejabat utama, perwira menengah, bintara, hingga ASN. Pemeriksaan urin ini untuk memastikan seluruh personel Polda Papua bebas dari narkoba. Pemeriksaan urin ini melibatkan Bitdokes Polda Papua dan Propam Polda Papua yang dipimpin langsung Wakapolda Papua di Aula Rastra Samara. Kabid Dokes Polda Papua Kombes Naryana mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 93 personel Polda Papua, tidak ada anggota yang terbukti menggunakan narkoba. Deteksi dini narkoba para personel Polda Papua, terutama para pejabat utama, kemudian Pamen dan rekan-rekan yang kita curigai mereka memakai narkoba. Kegiatan ini bersifat insidentil, jadi akan kita lakukan dengan momen-momen tertentu dan tidak akan kita beritahu kepada anggota. Kemudian kita hadirkan tim ini, ada 3 tim, setiap tim ada 3 orang, kemudian ada seorang dokter dan analis yang untuk melakukan pemeriksaan. Sampai saat ini harapan kita dengan kita lakukan sidak deteksi dini narkoba, anggota personil Polri sadar bahwa hal ini adalah tidak perlu untuk dipakai atau dikonsumsi. Pasti efeknya akan berakibat jelek. Kemudian untuk kegiatan ini pun anggota sudah kami bekalin bagaimana untuk mendeteksi secara fisik mereka pemakai dan tidak. Kemudian terakhir petunjuk Bapak Wakapolda tadi juga kita akan sidak ke Satker atau mungkin juga ke Polres. Kapan itu atas petunjuk beliau kita akan bergerak. Jadi sekali lagi kegiatan ini wujud atensi kita dari petunjuk Bapak Presiden maupun Bapak Kapolri, perbaikan internal, deteksi dini anggota untuk ke depan mereka lebih baik. Terima kasih. Pemeriksaan urin dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran Polri melakukan pembenahan internal khususnya terkait penyalahgunaan narkoba. Belum lama Polri menangkap Irjen Polisi Teddy Minahasa karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Selain Teddy, sejumlah personel polisi juga terseret kasus ini. Kapolri sudah mewanti-wanti para anggotanya agar tidak main-main dengan kasus narkoba.
Selama tahun 2021, Polri telah memecat 113 anggota polisi dan sebagian besar mereka terlibat kasus narkoba. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan sopir truk di Kota Sorong, Papua Barat menggelar unjuk rasa karena sulitnya mendapat BBM. Mereka kesal karena harus antre berjam-jam untuk membeli BBM dan kesal dengan maraknya kasus penimbunan BBM belakangan ini. Mereka berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Sorong dan meminta para mafia penimbun BBM diusut tuntas penegak hukum. Sopir truk juga meminta Pemkot menjamin ketersediaan stok Pertalite dan solar sehingga mereka tidak terus-menerus antre. Antrean itu kan punya tujuannya cepat mendahului sesuai dengan antrean. Saya yang duluan antre, parkir berarti nanti antrean saya giliran berarti dia yang antre. Ternyata ada yang dari depan berlawanan, ada yang dari samping. Nah, yang baru tadi datang langsung lewat depan. Penting ada bayaran. Jadi saya merasa kita melakukan penampakan yang benar saja, yang duluan, yang belakang saja. Kalau kita istilahnya kita menyerobot begitu, saya pastikan bahwa teman-teman lain termasuk saya juga bisa. Tetapi bukan itu jalan solusinya. Bagi saya sebagai koordinator memohon kepada pimpinan yang berwajib, tolong menindak tegas. Manajer Pertamina Sorong Imade Sanjaya mengatakan ada oknum di SPBU yang sengaja memalsukan barcode untuk mendapatkan BBM, sehingga pelaku bisa membeli BBM beberapa kali dan menimbulkan antrean panjang. Jadi dari Pertamina sendiri terkait dengan antrian, kita sudah melakukan sebenarnya program subsidi tepat ini. Namun di sini ada kebocoran, di mana misalkan kita menginput nopol yang harusnya cuma satu kali mengisi, yang boleh mengisi, itu di sana dia melakukan pemalsuan seperti menyediakan 3 nopol sendiri. Bahkan kemarin saya ketemu juga barcode palsu, bukan barcode palsu ya, barcode orang lain yang dipegang sama satu mobil. Jadi 3 mobil itu megang satu mobil itu megang 3 barcode. Itu harusnya nggak boleh. Jadi harusnya pengguna atau penerima subsidi itu hanya satu mobil satu orang, satu kali, satu hari seperti itu. Jadi kami dari sini untuk pengawasan sendiri ke operator, kami sudah tekankan ke SPBU juga, kami sudah sampaikan ke SPBU bahwa jika kalian bermain-main atau ada kerjasama dengan oknum tersebut, kita akan melakukan pembinaan. Pertamina juga berjanji akan menindak tegas bahkan memecat operator SPBU jika terbukti bekerja sama dengan pihak tertentu untuk membeli BBM tidak sesuai kuota dan prosedur. Unjuk rasa para sopir angkut ini sudah seringkali terjadi, namun antrean BBM hingga saat ini masih saja terus terjadi di sejumlah SPBU di Sorong. Mereka menilai pemerintah dan Pertamina tidak serius menangani persoalan ketersediaan BBM di Sorong. Edi Musahidin melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Polres Sorong Kota berhasil membongkar sindikat pencurian sepeda motor yang melibatkan 12 tersangka. 12 pelaku diringkus polisi di berbagai lokasi dalam kurun waktu 2 pekan. Polisi juga menyita 39 motor yang disimpan pelaku di berbagai lokasi. Wakapolres Sorong Kota Kompol James Tegai mengatakan pihaknya akan terus bekerja keras membasmi komplotan pencuri motor yang meresahkan warga. 12 tersangka dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Operasi Zebra yang berlangsung 2 pekan di Mimika, Satlantas Polres mencatat terjadi penurunan kasus kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun 2021. Tahun ini terjadi 8 kasus kecelakaan lalu lintas di Mimika. Dari jumlah tersebut, korban meninggal 8 orang dan luka berat 7 orang, serta 4 kasus kecelakaan yang menyebabkan korban luka ringan. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2021 pada saat operasi Zebra, ada penurunan dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun ini, untuk jumlah laka menurun di 8 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia 8, luka berat 7, dan luka ringan 4. Untuk rencana tindak lanjutnya, 4 sudah di ADR atau RJ,
restoratif justice, dan 4 masih dalam proses. Untuk jenis lakanya sendiri, laka tunggal ada 3 kasus dan laka ganda dari 5 kasus. Kerugian material sebanyak 7.900.000. Untuk 2021 laka meninggalnya, untuk jumlah lakanya sendiri 10 kasus, terjadi penurunan 2 kasus. Untuk korbannya sendiri turunnya sangat drastis. Kalau meninggal dunia di tahun 2021 itu jumlahnya 6, di tahun ini alhamdulillah cuma 2. Untuk luka beratnya 5 di tahun 2021, di tahun 2022 7, luka ringannya 2021 5 orang, terus 2022 4 orang. Satlantas Polres Mimika akan terus menggelar patroli dan razia di daerah rawan setelah operasi Zebra untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sementara itu Polres Merauke berhasil menjaring ratusan kendaraan selama operasi Zebra berlangsung. Sebagian besar yang terjaring adalah pengendara yang tidak mengenakan helm dan tidak menggunakan nomor polisi. Semua yang terjaring pada kegiatan itu dilakukan oleh rekan-rekan dari Satuan Lalu Lintas. Itu operasinya dengan sistem langsung kita hunting ya di lapangan. Jadi melihat langsung dengan kasat mata kira-kira pelanggar-pelanggar yang prioritas dilakukan penindakan, terutama pada pengemudi-pengemudi yang kelihatan secara kasat mata tidak menggunakan helm, ya, kemudian tidak memakai plat nomor pada kendaraan masing-masing. Nah, itu yang diprioritaskan kemarin, sehingga dapat terjaring sebanyak 186 orang yang kena tilang, dan juga yang mendapat teguran itu sebanyak 335 pengemudi. Ya. Dalam kegiatan operasi itu sempat juga ditemui ada laka lantas, ya, sebanyak 10 kejadian. Kesadaran warga berlalu lintas di Merauke dan Mimika masih sangat rendah, khususnya bagi para pengguna sepeda motor. Mereka kerap melawan arus, tidak mengenakan helm hingga tidak memiliki SIM dan STNK. Dalam jangka pendek, operasi Zebra efektif menekan pelanggaran. Namun kesadaran warga berlalu lintas juga tergantung dari sanksi tegas, serta sosialisasi berlalu lintas yang dilakukan terus-menerus. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Antusiasme warga untuk menjadi anggota Panwaslu Distrik untuk wilayah Kota Sorong cukup tinggi. Ini terlihat dari tes tertulis yang diselenggarakan Panwaslu Kota Sorong. Setelah tes tertulis, peserta yang lolos akan menjalani tes wawancara, lalu hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Panwaslu akan menetapkan 3 anggota Panwas di setiap distrik. Tes tertulis untuk anggota Panwaslu Kecamatan diikuti 324 peserta. Dari tes tertulis ini, Panwaslu akan menjaring 6 orang, lalu akan diseleksi lagi menjadi 3 orang melalui tes wawancara. Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi isu SARA, agama, hingga melakukan pendataan di setiap distrik. Jadi untuk peserta yang saat ini hadir sebanyak 324 peserta, dan nanti kita akan mencari untuk 6 per distrik 6 orang untuk nanti mengikuti seleksi wawancara. Kemudian dari seleksi wawancara itu dari 6 orang tinggal 3 orang yang akan dianggap memenuhi syarat, mempunyai integritas yang baik. Kita akan mempunyai nilai yang terbaik untuk masuk sebagai Panwas distrik. Ya. Nah, untuk tes tertulis sendiri dilaksanakan pada hari ini. Memang skedulnya itu selama 3 hari, tetapi bisa dilakukan hari ini, besok atau lusa. Tapi kita melihat efisien waktu, maka dengan kesiapan yang ada kita lakukan di tanggal sekarang. Sementara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Badan Pengawasan Pemilu mengumumkan pendaftaran calon anggota pengawas pemilihan umum kecamatan untuk pemilu serentak tahun 2024.
Sebanyak 354 orang mendaftar, namun 310 orang yang lolos menjalani tahapan tes tertulis. Bawaslu Yapen hanya akan menjaring 96 orang melalui tes wawancara. Jumlah tersebut akan dibagi dua, 48 anggota didistribusikan ke 16 distrik dan sisanya masuk dalam daftar tunggu. Dinyatakan lulus tes tertulis itu 96 orang. Dari 96 orang ini selanjutnya akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu wawancara, dan selanjutnya akan diputuskan 3 orang persebaran dari tiap distrik, sehingga berjumlah nanti ada 4 orang yang terpilih sebagai calon atau Panwas distrik Kabupaten Kepulauan Yapen dari 16 distrik. Di Kabupaten Merauke, KPU setempat bertemu dengan partai politik peserta pemilu. KPU berharap parpol yang lolos pemilu agar proaktif saat petugas KPU mendatangi kantor untuk melakukan verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi kemarin ya, KPU RI telah resmi menyampaikan atau mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik ya. Ada 18 parpol ya yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS ya dari hasil verifikasi administrasi. Dari 24 yang mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi ternyata ada 18 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat, dan dari 9 dari 18 partai politik tersebut akan dilakukan verifikasi faktual. Nah, 9 partai politik ini adalah partai politik non-parlemen ya. Sementara 9 lainnya merupakan partai politik yang lolos PT ya, atau memiliki kursi di DPR RI. Mereka ini kan pemberlakuan verifikasinya hanya verifikasi administrasi, tidak dilakukan verifikasi faktual. Untuk melakukan verifikasi, KPU telah membagi tim untuk mendatangi setiap kantor parpol. Verifikasi ini diharapkan bisa tuntas secepatnya, sehingga KPU bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Dari Kota Sorong, Kabupaten Yapen, dan Merauke, tim liputan melaporkan. Rapat koordinasi oleh Kecelakaan laut di perairan Merauke, Papua Selatan kerap kali terjadi. Tidak jarang musibah yang terjadi menimbulkan korban jiwa dan harta benda karena pertolongan yang terlambat akibat kendala jarak dan medan yang berat. Untuk mengatasi hal tersebut, Basarnas Merauke melakukan pertemuan dengan instansi terkait, termasuk tim SAR, anggota TNI, dan Polri. Emi Freezer, Kasubdit, Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas, mengatakan Basarnas akan terus berkoordinasi dengan instansi lain untuk mengatasi persoalan jarak dan medan berat dalam menyelamatkan korban. Dalam menghadapi kondisi-kondisi yang membahayakan di lautan, terutama yang di laut tengah, baik itu akibat kecelakaan kapal ataupun akibat juga kegagalan kapal tersebut dalam pelayaran, bisa didampak oleh cuaca ataupun juga oleh kondisi-kondisi lain. Nah, sehingga kalau dengan rapat koordinasi ini diharapkan akan timbul satu gerakan yang sama, sehingga diharapkan adalah respon time atau waktu respon ini yang bisa lebih cepat. Sehingga kalau kita bicara masalah lokus dari daerah, posisi daerah kejadian dengan daerah posisi keberadaan dari Katusan Merauke ini sendiri kan ada distance, ada jarak yang menjadi penghalang utama untuk bisa cepat dalam melaksanakan aksi pencarian pertolongan. Nah, dengan adanya integrasi ini, dengan ada koordinasi ini, kita menyatukan semua komponen dalam bentuk draft naskah kesepakatan bersama apa yang masing-masing dapat kita perbuat untuk bisa melaksanakan pencarian pertolongan secara cepat, secara tepat, dengan tujuannya adalah mengurangi waktu operasional sehingga korban bisa cepat ditemukan dan diselamatkan. Itu tujuan utama kita. Tim SAR gabungan Merauke kerap kesulitan menyelamatkan korban ketika musibah kecelakaan di laut terjadi. Seringkali korban yang tidak ditemukan hingga operasi pencarian ditutup. Medan yang berat serta jarak yang jauh menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim SAR untuk menyelamatkan korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Olahraga voli merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di Merauke.
Untuk mencari atlet muda berbakat, Polres menggelar kejuaraan bola voli yang diikuti 20 klub voli di Merauke. Kejuaraan ini memperebutkan Piala Kapolres Merauke yang digelar setiap tahun. Kapolres selaku Ketua PBVSI Merauke berharap hasil dari kejuaraan ini bisa menghasilkan atlet voli berkualitas yang bisa mewakili Merauke di ajang kejuaraan yang lebih besar. Kira-kira menurut Anda tadi lawanan seperti apa? Ya berat sama seperti lawan-lawan sebelumnya, tapi kita juga harus berusaha kalau biarpun berat, biarpun ringan lawan-lawannya kita mesti berusaha. Jessica, apa yang Anda harapkan dari kegiatan kejuaraan Kapolres Cup ini? Semoga kedepannya Merauke bisa lebih baik lagi dalam mengadakan voli begitu. Semoga bisa menjadi provinsi yang tinggi lagi dalam volinya. Kami berlatih setiap hari, setiap sore bersama mereka tanpa lelah, tanpa paksaan, secara ikhlas. Dan kami wajar dan kami memang berhak ada di partai final ini. Artinya dengan segala upaya, baik itu doa, usaha dan kerja keras. Dan kami juga bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kapolres Cup yang sekarang juga kami membawa tim putra putri ke partai final. Yang akan sebentar lagi kita akan lanjutkan ke partai putra, tapi semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan kerja keras pemain dan seluruh orang-orang yang terkasih, baik pemirsa, pemerhati bola voli yang selalu mendoakan kami, selalu mendukung kami dan selalu mensupport kami. Kejuaraan voli ini diharapkan bisa digelar secara rutin, khususnya untuk kesiapan para atlet voli menghadapi PON di Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.